Langkah teknis pemungutan suara di TPS Pemilu 2024. 1. Datang ke TPS sesuai nama pemilih terdaftar. Pemilih yang sudah terdaftar dan sesuai syarat menjadi pemilih pemilu 2024 dapat datang ke tempat pemungutan suara atau TPS sesuai dengan namanya yang sudah terdaftar. 2. Tunjukkan formulir dan EKTP ke panitia KPPS. Pemilih dapat menunjukkan formulir untuk kemudian panitia KPPS di TPS memeriksa dan mencocokkan dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. 3. Tulis nama pemilih di daftar hadir. Pemilih lalu mengisi daftar hadir yang berisi nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih, dan jenis kelamin. 4. Tunggu antrian hingga dipanggil. Setelah petugas KPPS di TPS menulis nomor urut kehadiran pada formulir dan diberikan pengarahan informasi, pemilih dapat duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan. 5. Terima surat suara yang sudah ditandatangani Ketua KPPS. 6. Setelah menerima surat suara, sebagaimana pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak. A. Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS. B. Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti, mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. C. Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan satu kali. 7. Pemilih masuk ke bilik suara. Selanjutnya, pemilih akan dipanggil dan diarahkan oleh anggota KPPS untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara. 8. Pencoblosan surat suara. Pada bilik suara, pemilih dapat melakukan pencoblosan surat suara di kolom foto atau nomor urut atau nama paslon. Pastikan lakukan pencoblosan suara dengan benar sesuai ketentuan agar surat suara dianggap sah. A. Pemberian surat suara dilakukan dengan cara mencoblos. B. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan. C. Pemberian suara pada surat suara pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. D. Pemberian surat suara pada surat suara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon dalam partai politik yang sama. Dan E. Pemberian suara pada surat suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. 9. Lipat surat suara dan masukkan di kotak suara. Setelah memberikan suara di bilik suara, pemilih dapat melipat kembali surat suara. Pemilih lalu keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara sesuai jenis surat suara. 10. Celupkan salah satu jari tangan ke tinta. Kemudian, pemilih akan dipersilakan untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut. Jika sudah, maka proses teknis pemungutan suara selesai.